Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiana Sakila Dewi dengan NIM 2350081150 dari kelas DSEC. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama praktikum pengujian perangkat lunak untuk memenuhi syarat ujian akhir semester praktikum pengujian perangkat lunak. Pada modul 1 ini, pengujian perangkat lunak itu ada definisinya, di mana software testing merupakan proses pengujian terhadap perangkat lunak untuk memastikan bahwa aplikasi atau sistem yang dikembangkan bisa berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya, pengujian perangkat lunak dilakukan oleh seorang software tester. Testing ini dilakukan dengan menjalankan aplikasi dalam berbagai skenario untuk menemukan bahwa sistem telah memenuhi semua spesifikasi yang sudah ditentukan. Tujuan utama dari software testing ini adalah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah sebelum software tersebut dirilis ke pasar atau digunakan oleh klien. Kemudian, untuk memastikan bahwa software yang sedang dibangun telah fit for purpose. Kemudian ada tahapan aktivitas pengujian. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua itu pembuatan test case, yang ketiga itu pelaksanaan testing atau eksekusi pengujian, yang keempat itu dokumentasi testing atau laporan pengujian. Jenis kesalahan dalam software itu yang pertama ada software failure, itu bentuk kegagalan yang terjadi karena ada perilaku dari aplikasi yang tidak sesuai dengan requirement specification. Yang kedua itu software error, merupakan status dari sistem. Status error yang tidak diperbaiki menyebabkan software failure. Kemudian yang ketiga itu fault, merupakan bug atau defect yang mengacu pada sumber terjadinya kesalahan atau error. Kemudian perbedaan antara verification dan validation. Yang pertama itu verification itu proses yang merujuk pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa software telah mengimplementasikan fungsi tertentu dengan benar. Yang kedua itu validation, di mana proses yang merujuk kepada serangkaian tugas yang memastikan bahwa software telah dibangun sesuai dengan requirement. Kemudian lanjut ke modul 2 itu perencanaan, pengujian, dan instalasi dan konfigurasi environment. Dalam dunia pemrograman, unit testing itu merupakan metode verifikasi perangkat lunak di mana programmer mengetes bahwa suatu unit program layak untuk dipakai. Unit test biasanya ditulis dan dijalankan oleh programmer untuk memastikan bahwa kode memenuhi desain dan berperilaku sebagaimana diinginkan. Tujuan dari pengujian unit ini adalah mengisolasi setiap bagian dari program dan menunjukkan bahwa bagian-bagian individu atau unit-unit tersebut adalah benar, di mana procedural programming metodologi sebuah unit adalah sebuah function atau sebuah prosedur. Instalasi komposer yang digunakan untuk pengembangan aplikasi itu berbasis PHP karena kemungkinan pengelolaan library secara otomatis, terstruktur, dan efisien. Penambahan environment variable secara otomatis selama proses instalasi juga menjadi indikator bahwa sistem telah dikonfigurasi untuk mengenali perintah komposer secara global. Instalasi komposer digunakan untuk pengembangan aplikasi. Ini contoh komposer yang digunakan untuk PHP. Kemudian ini cara untuk menggunakan prompt-nya dengan menggunakan command prompt, di mana di situ bertulisan composer double strip version, di mana itu hasilnya ada version composernya, ada version PHP-nya. Kemudian masuk ke komposer tadi, di mana kita dapat melihat komposer telah dibuat atau belum. Di mana di sini jika kalau udah dibuat, maka hasilnya akan ada pada file yang ini, yang di src. Ini bakal ada file komposer sama komposer job. Nah, kemudian kita ke modul 3 itu unit testing, di mana pembuatan black box test case. Tingkatan pengujian itu yang pertama kan ada unit testing.
yaitu pengecekan bagian kode program yang paling kecil dari keseluruhan software, seperti prosedur atau metode. Kemudian integration testing, ini pengecekan bagian antar program unit yang saling berinteraksi atau yang saling bergabung untuk membentuk satu tujuan. Yang kemudian ketiga itu sistem testing, ini pengecekan kinerja sistem setelah semua elemen terintegrasi. Yang keempat, fokusnya bukan kepada fungsional sistem, namun kepada environment sistem yang siap di tahap perangkat lunak. Misalnya suatu aplikasi menggunakan internet, di mana pengujiannya itu sistem komputer yang terhubung dengan internet. Mungkin saja dapat dikembangkan terhubung secara lokal. Kemudian acceptance testing, yaitu pengujian perangkat lunak berdasarkan ekspektasi pengguna, UAT atau user acceptance testing, BAT atau business acceptance testing. Kemudian pengujian non-fungsional, itu yang pertama reliability atau kehandalan, di mana kemampuan perangkat lunak untuk menjaga tingkat performa pada kondisi khusus, misalnya maturity, fault tolerance, recoverability, reliability, compliance. Kemudian yang kedua itu usability, di mana kemampuan perangkat lunak agar relatif mudah digunakan atau dimengerti atau dipelajari bagi pengguna. Biasanya terkait dengan understandability, learnability, operability, fitness, usability, compliance. Kemudian yang ketiga itu efisiensi, di mana kemampuan perangkat lunak untuk memberikan kecukupan dalam memakai sumber daya. Biasanya terkait dengan time behavior, resource utilization, kemudian efisiensi, compliance. Yang keempat itu maintainability, itu seberapa mudah perangkat lunak untuk dirawat atau dimodifikasi atau perbaikan kesalahan akibat adaptasi dengan lingkungan. Biasanya itu terkait dengan analisis stability, changeability, stability, testability, dan maintainability, compliance. Yang kelima itu yang terakhir itu portability, dimana bagaimana perangkat lunak dapat dipindahkan dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain, misalnya terkait dengan adaptability, instability, coexistence, replaceability, portability, compliance. Nah, pengujian black box atau kotak hitam ini tuh dilakukan jika source code tidak dapat di kasus uji dibuat hanya berdasarkan spesifikasi fungsionalnya. Pengujian ini sering disebut juga pengujian fungsional, di mana di sini tuh fokusnya pada spesifik fungsionalnya, bukan ke source code-nya langsung. Nah, metode dalam pengujian black box ini ada dua. Yang pertama ada equivalence class partitioning atau ECP. Yang kedua itu boundary value analysis atau FBA. Kemudian cara membuat test case itu yang pertama membuat objek pengujiannya dulu, yang kedua itu identifikasi fokus pengujiannya, yang ketiga itu item pengujian, spesifikasi input dan spesifikasi output. Contohnya seperti ini. Di sini untuk membuat objek pengujian, di mana di sini ada beberapa objek pengujiannya. Yang pertama itu ada login, yang kedua ada dashboard, yang ketiga itu ada manajemen pegawai, yang keempat itu pengajuan cuti, yang kelima persetujuan cuti, yang keenam dokumen, yang ketujuh laporan, yang kedelapan notifikasi, serta yang kesembilan itu login aktivitasnya. Kemudian di sini yang kedua itu ada identifikasi fokus pengujian, di mana sini terdapat ada kode uji, ada use case, dan skenario pengujian. Di mana kode uji KU 1.1 itu berupa login, di mana loginnya itu dinyatakan dengan skenario login berhasil dengan data valid. Yang kedua itu yang 1.2 ini login, di mana si login ini gagal dengan password salah. Yang ketiga ini 1.3 ini di mana yaitu use case login, di mana gagal login karena ada data kosong. Kemudian kode uji 2.1 di mana isinya dashboard, ini menampilkan ringkasan data pegawai
Kemudian kode uji 3.1 berisikan use case manajemen pegawai, di mana skenarionya itu admin menambahkan data pegawai. Kemudian kode uji 3.2 di mana use case-nya berisikan manajemen pegawai, skenarionya itu admin mengedit data pegawai. Kemudian kode uji 3.3 use case-nya itu berisikan manajemen pegawai, di mana skenarionya itu admin menghapus data pegawai. Kemudian kode uji 4.1 use case-nya itu pengajuan cuti, di mana isinya itu pegawai mengajukan cuti. Kemudian kode uji 5.1 dengan use case persetujuan cuti, di mana skenario itu pimpinannya itu menyetujui pengajuan cuti. Kemudian kode uji 6.1 use case-nya itu ada dokumen, di mana skenario-nya itu adminnya itu dapat menghapus dokumen pegawai. Kemudian kode uji 7.1 di mana use case-nya itu berisikan laporan, skenarionya itu admin mencetak laporan data pegawai. Kemudian kode uji 8.1 berisikan use case notifikasi, di mana berisikan notifikasi, di mana skenario menampilkan notifikasi status cuti. Kemudian 9.1 ini use case-nya itu berisikan login aktivitas, di mana sistemnya itu akan mencatat aktivitas pengguna apa saja sih yang sudah login. Kemudian yang ketiga di sini item pengujian, spesifikasi input dan spesifikasi output, di mana di sini ada kode modul, ada kode kasus uji, ada modul, ada submodul, ada kasus uji, ada input, serta ada hasil yang diharapkan atau outputnya. Nah, pada kode kasus uji 1.1 ini berisikan modul login, di mana submodulnya itu autentikasi. Kasus ujinya itu login berhasil dengan data valid dengan input berisikan admin serta password 123. Hasil yang diharapnya itu sistem dapat menampilkan dashboard sesuai role. Kemudian yang kode kasus uji 1.2 di mana modul login, submodulnya autentikasi dengan kasus uji itu password salah, di mana inputnya itu username-nya admin, kemudian passwordnya itu ABC. Maka hasil yang diharapkannya itu sistem dapat menampilkan pesan password salah. Kemudian di kode kasus uji 1.3 di mana modul login dengan submodulnya itu autentikasi dengan kasus uji data kosong, sehingga inputan password maupun username itu kosong, sehingga hasil yang diharapkannya itu sistem dapat menampilkan pesan username dan password wajib diisi. Kemudian kode kasus uji 2.1 di mana modul dashboard dengan submodulnya itu tampilan utama, di mana kasus ujinya itu menampilkan ringkasan pegawai. Inputannya kosong, sehingga outputnya itu di sini sistem dapat menampilkan total ASN, cuti, dan notifikasi. Kemudian kode kasus uji 3.1 di mana modul manajemen pegawai serta submodul data pegawai dengan kasus ujinya itu tambah data pegawai dengan inputan itu namanya dengan inputan nama berisikan Budiman. Hasil yang diharapkan itu data tersimpan dan muncul di tabel. Kemudian kode kasus uji 3.2 di mana modul manajemen pegawai dengan submodul data pegawai serta kasus ujinya yang berisi edit data pegawai, di mana inputannya itu inputan pada kolom jabatannya itu berisikan staf IT. Maka output atau hasil yang diharapkan itu data berhasil diperbarui. Kemudian lanjut ke modul 4 itu unit testing, di mana pembuatan white box test case. Unit testing disebut juga pengujian berbasis struktur atau structure based testing, karena penguji dapat melihat source code sehingga pengujian berdasarkan struktur yang ada pada source code itu. Source code itu yang diperiksa dibentuk dari sekumpulan instruksi atau statement, penggunaan komentar seperti
comment here. Dalam program oleh programmer dapat membantu menjelaskan apa saja yang sedang dilakukan oleh bagian program tersebut. Pengujian ini tuh harus memahami pemakaian variabel, analisis kondisi, pengulangan maupun pemanggilan prosedur. Dengan memahami itu akan terbentuk control flow graph atau pengujiannya disebut control flow testing. Nah, control flow testing ini ada 3 bagian ya. Yang satu tuh mempaparkan control flow graph CFG atau graf jalur kendali. Yang kedua itu CFG dibentuk dari shortcode program. Yang ketiga itu setiap shortcode program dapat dibuat CFG tanpa memandang bahasa pemrogramannya apa, sehingga dalam beberapa bentuk code juga dapat dibuatkan CFG-nya. Jadi contohnya kayak gini, misalnya pada modul atau function koneksi itu kan kita tuh bikin tabel dimana itu berisikan sintak, terus nama fungsinya apa, kemudian ada nomor atau node. Di sini kan kita menggunakan function koneksi untuk terkoneksi ke database MySQL. Kemudian kita kita tentuin lah mau bagian mana yang akan diujinya. Nah, contohnya ini nih, lanjut ke sini. Di sini kan yang node pertamanya itu bagian sama dengan MySQL, itu bagian yang ini tentang host, user, pw, dan db. Kemudian node yang keduanya itu bagian if. Nah, di sini karena terdapat conditional if, maka hasilnya kan enggak cuma satu, hasilnya pasti terbagi dengan hasil yang berbeda, sehingga di sini kita dapat mengetahui kalau misalkan di sini node-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian jalurnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Si jalur ini tuh yang menunjukkan panahnya kemana. Nah, sehingga kita dapat mengetahui dengan menggunakan rumusnya itu VG sama dengan E kurang N ditambah 2, sehingga E ini merupakan sebuah jalur yang digunakan, kemudian N ini node. Kemudian tadi kita udah tahu kalau misalkan jalurnya itu ada 5, node-nya ada 5, maka hasilnya itu 2. Berarti kita itu mempunyai 2 path. Yang pertama, path pertama tuh dari node 1, kedua, ketiga, kelima, dengan hasil ekspektasi hasilnya itu berhasil. Kemudian path yang kedua itu 1, 2, 4, 5 dengan hasil ekspektasinya itu pesannya error. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Di sini kita menggunakan function login, di mana di sini terdapat conditional if, sehingga kita dapat mengetahui kalau misalkan si path yang kita gunain itu banyak jalurnya. Kemudian terdapat if di dalam if, dan hasil apa sih yang nanti akan dihasilin, sehingga kita tuh menentukan dulu node satunya apa, node duanya yang mana. Kalau lihat di sini bagian kondisional tuh ada di node 3 serta node 5, sehingga nanti ada percabangan lagi yang hasilnya seperti ini. Nah, kita dapat mengetahui kan kalau misalkan node yang kita tadi gunain itu ada 9, kemudian path-nya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan jalur ada 10, sehingga kita dapat mengetahui kalau misalkan jalurnya ada 10 dikurang dengan node itu ada 9 ditambah 2, sehingga hasilnya itu ada 3, dimana path yang dihasilkannya itu atau jalur yang dihasilkannya itu ada 3. Yang pertama itu ada jalur 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-8, ke-9 dengan hasil ekspektasinya itu username benar dengan password benar, sehingga berhasil login. Kemudian ada jalur yang kedua, itu ada 1, kedua, ketiga, keempat, ke-6, ke-8, ke-9, dimana hasil ekspektasinya itu username benar tapi si passwordnya salah, jadi gagal login. Kemudian yang jalur terakhir itu ada 1, 2, 3, 7, dan 9, dimana hasil
SPTC itu username-nya salah sehingga gagal login. Kemudian modul 5 atau automation unit testing, pengantara PHP unit. Yang pertama tuh unit testing itu merupakan pengujian sebuah fungsi, kelas, interface, prosedur dari sebuah aplikasi yang bersifat kode. Mana unit testing merupakan sebuah metode yang masing-masing unit dari kode diuji untuk menentukan apakah fungsi dari kode-kode tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Kedua, itu unit testing biasanya dibuat oleh programmer untuk memastikan kode yang dibuatnya memenuhi persyaratan dan sesuai yang diharapkan. Yang ketiga, tujuan dari unit testing adalah untuk memisahkan setiap bagian dari kode program tersebut agar lebih mudah dalam debug atau dalam debugging atau jika terdapat bug. Yang keempat, itu unit testing pada dasarnya dilakukan sebelum integrasi. Kemudian yang kelima, itu metode pengujian yang digunakan unit testing adalah whiteboard testing. Nah, assertion itu apa sih? Sebuah predikat atau pernyataan benar salah yang mana ditempatkan dalam sebuah program untuk menunjukkan bahwa pengembangan berpikir bahwa predikat selalu benar di coding itu. Yang pertama itu pengujian apakah true. Contoh awalnya mungkin public function test true is true, yang berisikan for sama dengan true, this assert true for. Pengujian apakah instruksi bernilai benar akan menegaskan ke true. Kedua itu pengujian apakah false hampir sama dengan assertion atau pengujian true. Kemudian sintak yang digunakan adalah accept false. Modul 6 itu automation unit testing, menguji kelas dengan PHP unit, di mana lingkungan pengujian atau test environment yang harus disiapkan. Yang pertama itu ada test driver, biasanya merupakan program utama yang melakukan pemanggilan disertai beberapa parameter masukan terhadap unit yang diuji. Yang kedua itu stall, di mana unit yang akan diuji kemudian juga melakukan pemanggilan unit lain. Yang ketiga itu test case, kumpulan kondisi atau skenario yang digunakan untuk menguji suatu fungsi atau metode tertentu. Yang keempat itu test suite, kumpulan beberapa test case yang dijalankan secara bersamaan. Yang kelima itu ada assertion, di mana ini mekanisme untuk memverifikasi apakah hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, PHP unit ini merupakan framework unit testing untuk bahasa pemrograman PHP yang digunakan untuk melakukan pengujian secara otomatis terhadap kode program. Di mana keunggulan PHP unit itu bisa open source, mendukung otomatisasi pengujian, memudahkan proses debugging, mendukung continuous integration atau CI, terus membantu menjaga kualitas perangkat lunak. Terus alur kerja dari PHP unit ini yang pertama itu menulis kode program dulu, yang kedua itu membuat test case, yang ketiga itu menjalankan PHP unit, yang keempat itu PHP unit mengeksekusi seluruh tes, yang kelima itu hasil pengujian ditampilkan, yang keenam itu jika ada tes gagal lakukan perbaikan kode, yang ketujuh jalankan kembali pengujian hingga seluruh tes berhasil. Kemudian manfaat automation unit testing ini yang pertama itu mempercepat proses pengujian, yang kedua itu mengurangi kesalahan manusia atau human error, yang ketiga itu meningkatkan kualitas perangkat lunak, yang keempat itu memudahkan pemeliharaan kode, yang kelima itu membantu mendektifikasi bug lebih awal, yang terakhir itu mendukung pengembangan perangkat lunak secara berkelanjutan. Kemudian modul 7 atau integration testing, yaitu perangkat lunak yang dibentuk dari unit-unit yang lebih kecil. Setiap unit merepresentasikan solusi suatu persoalan. Solusi dalam bentuk source code memiliki ukuran yang berbeda-beda. Unit-unit tadi mungkin dikembangkan oleh lebih dari satu programmer. Masing-masing programmer ini bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan. Pengujian integrasi ini juga memeriksa apakah hasil yang
penggabungan tersebut sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak dengan cara mencari potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Pengujian integrasi dilakukan setelah 2 unit atau lebih itu digabungkan. Kemudian unit program yang digabung harus sudah lolos pengujian unit atau unit testing. Walaupun demikian, sering ditemukan kesalahan pada unit program setelah dilakukan penggabungan dengan unit lain. Kemudian pengujian integrasi dilakukan untuk mendeteksi kesalahan yang belum ditemukan sebelumnya. Maksudnya itu bisa saja ada kesalahan yang tidak terdeteksi saat pengujian unit dilakukan. Dan fokus pengujian integrasi ini pada sekumpulan komponen atau unit yang sudah terintegrasi. Kemudian objek yang digunakan pada pengujian ini bisa terdiri dari kumpulan komponen, infrastruktur, antarmuka atau interface, kemudian sistem basis data ataupun sistem file atau file system. Tujuan utama dari pengujian integrasi ini mendeteksi kegagalan yang mungkin terjadi pada suatu antarmuka ataupun pada saat terjadi keterhubungan antar komponen. Misalnya, keterhubungan terjadi ketika suatu komponen meminta layanan dari komponen lain. Kemudian, tingkat integrasi yang mungkin terjadi itu ada integrasi antar unit pada aplikasi perangkat lunak itu biasanya dilakukan untuk setiap unit satu persatu hingga menjadi lengkap. Yang kedua, pada setiap penggabungan satu unit perlu dideteksi apakah hasil penggabungan itu memiliki kesalahan integrasi unit perangkat lunak dengan suatu unit perangkat keras. Kemudian termasuk pada integrasi ini di mana integrasi membentuk suatu subsistem si integrasi dalam subsistem ke sistem yang lebih besar. Setiap subsistem harus sudah melewati pengujian integrasi sebelum dilakukan pengujian integrasi dengan sistem yang lebih besar. Kemudian ke-8 itu modul sistem testing atau pembuatan skenario dan implementasi. Di mana jenis dan skenario pengujian sistem itu yang pertama ada pengujian performasi atau kinerja berkaitan dengan seberapa baik performa aplikasi berjalan pada suatu environment hardware. Yang kedua ada stress testing, itu menguji nilai-nilai ambang dari sistem secara keseluruhan, baik software maupun hardware. Yang ketiga yaitu pengujian konfigurasi, biasanya melibatkan banyak sumber daya termasuk penggunaan perangkat kelas yang berbeda-beda. Yang keempat, pengujian keamanan, risk analysis. Yang kelima itu pengujian recovery, di mana fokusnya itu terhadap apakah sistem dapat kembali ke kondisi semula. Maksudnya itu kondisi terakhir tersebut itu sebelum terjadi kegagalan pada sistem. Yang keenam itu regression testing, di mana prosesnya itu di mana saat memperbaiki suatu kesalahan maka perlu diulangi secara keseluruhan pada pengujiannya. Yang ketujuh itu UAT atau User Acceptance Test, itu pengujian yang dilakukan berdasarkan masukan dari user dan dibahas pada modul 9. Nah, sistem testing itu atau implementasi pengujian dengan menggunakan Catalan Studio itu apa sih? Jadi Catalan Studio itu adalah solusi otomasi yang cerdas, kuat, dan dapat diukur yang dibuat untuk pemula dan penguji ahli di mana saja. Catalan Studio merevolusi penggunaan kerangka kerja otomatisasi uji sumber terbuka seperti Selenium dan Appium dengan menghilangkan kompleksitas teknis mereka. Revolusi ini memungkinkan pengembangan dan kualitas asuransi untuk mengatur, membuat, menjalankan, melaporkan, dan mengelola pengujian otomatis mereka untuk pengujian web, mobile, dan API secara efisien. Mulai dari Catalan Studio 7.0, pengujian aplikasi desktop yang dibangun di atas WinApp drivers, ditulis dan dikelola oleh Microsoft, kemudian tersedia bagi pengguna untuk membuat tes otomatis untuk aplikasi Windows desktop. Contoh pengujian atau contoh pembuatan skenario dan implementasinya itu yang pertama membuat pengujian performasi, di mana di sini kita environment pengujiannya itu berapa komponen dan spesifikasi. Komponennya itu ada prosesor, ada RAM, storage, processor, dan OS dan operasi sistemnya apa dan database-nya. Di sini kita dapat mengetahui kalau prosesor itu menggunakan Intel Core
i5, kemudian RAM-nya itu 8 GB, kemudian storage-nya itu menggunakan SSD 256 GB, kemudian browsernya menggunakan Google Chrome, kemudian operasi sistemnya itu menggunakan Windows 11, kemudian database-nya itu menggunakan MySQL. Tabel pengujiannya di sini berisikan skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, status. Dengan skenario pengujian yang pertama itu skenario pengujian itu membuka halaman login. Hasil yang diharapkan itu halaman tampil kurang dari 3 detik. Kemudian hasil pengujiannya itu halaman tampil dalam 1,2 detik. Maka statusnya itu sesuai karena tidak kurang dari 3 detik. Karena hasil yang diharapkan itu, hasil yang diujinya itu kurang dari 3 detik. Kemudian yang kedua itu login ke sistem, di mana hasil yang diharapkan itu kan dashboard tampil kurang dari 5 detik. Terus hasil pengujiannya itu ternyata dashboard tampil dalam 2,1 detik, maka statusnya sesuai karena kurang dari 5 detik. Kemudian yang ketiga itu menampilkan data pegawai, di mana hasil yang diharapkan itu data tampil tanpa error. Nah, hasil pengujiannya itu data tampil dalam 1,8 detik, di mana si data tersebut tidak error, maka statusnya itu sesuai. Kemudian yang keempat itu menyimpan data pegawai, di mana hasil yang diharapkan itu data tersimpan ke database. Hasil pengujiannya itu data tersimpan dalam 0,9 detik, maka hasil data tersebut dapat tersimpan sehingga statusnya itu sesuai. Analisisnya itu berdasarkan hasil pengujian performasi, sistem mampu menjalankan fungsi utama dengan waktu respon di bawah 3 detik sehingga masih nyaman digunakan oleh pengguna. Kemudian yang kedua itu stress testing. Di sini terdapat skenario pengujian, hasil yang diharapkan, hasil pengujian, dan status. Stress testing ini berisikan yang pertama itu login 50 user secara bersamaan. Hasil yang diharapkannya itu sistem tetap dapat melayani request. Hasil pengujiannya itu sistem masih berjalan normal sehingga statusnya sesuai. Kemudian skenario pengujian itu yang kedua menampilkan 1000 data pegawai. Hasil yang diharapkannya itu data tetap tampil. Kemudian hasil pengujiannya itu data berhasil ditampilkan dengan sedikit keterlambatan. Statusnya sesuai. Yang ketiga itu menyimpan 1000 data secara berurutan, di mana hasil yang diharapkannya itu data tersimpan seluruhnya. Kemudian hasil pengujiannya itu seluruh data tersimpan. Statusnya itu sesuai. Kemudian yang keempat itu refresh halaman berulang sebanyak 100 kali. Hasil yang diharapkannya itu sistem tidak crash, kemudian hasil pengujiannya itu sistem tetap stabil, di mana statusnya itu sesuai. Analisisnya, sistem masih mampu bekerja dengan baik pada beban tinggi, tidak ditemukan crash maupun kehilangan data selama pengujian. Yang ketiga itu pengujian konfigurasi. Sini terdapat tabel yang berisikan konfigurasi, hasil yang diharapkan, hasil pengujian. Konfigurasinya itu kita menggunakan Google Chrome. Hasil yang harapannya itu sistem berjalan normal. Kemudian hasil pengujiannya itu berjalan normal dengan status sesuai. Kedua itu menggunakan Microsoft Edge. Hasil yang diharapkannya itu sistem berjalan normal dengan hasil pengujiannya itu berjalan normal, maka statusnya itu sesuai. Kemudian konfigurasi dengan resolusi 1366 kali 768, yang hasil yang diharapkannya itu tampilan responsif. Hasil pengujiannya itu tampilan normal, maka statusnya itu sesuai. Kemudian yang keempat itu resolusi 1920 kali 1080. Hasil yang diharapkannya itu tampilan responsif, dengan hasil pengujiannya itu tampilan normal sehingga statusnya itu sesuai. Kemudian konfigurasi menggunakan MySQL Server aktif. Hasil yang diharapkannya itu sistem dapat mengakses database. Kemudian hasil pengujian itu berhasil terhubung dengan status sesuai. Yang keenam itu konfigurasi dengan koneksi internet lambat. Hasil yang diharapkan itu sistem tetap dapat diakses. Dengan hasil pengujian itu sistem berjalan namun lebih lambat,
maka statusnya itu sesuai. Kemudian pengujian keamanan, di mana di sini bersihkan skenario pengujian. Yang pertama itu login dengan password salah. Hasil yang diharapkan itu sistem menolak login. Hasil pengujiannya itu login ditolak dan muncul pesan error dengan status sesuai. Yang kedua, skenario pengujian kedua itu SQL injection pada form login, di mana hasil yang diharapkan itu sistem menolak query berbahaya. Hasil pengujiannya itu login gagal dengan status sesuai. Kemudian skenario pengujian ketiga mengakses dashboard tanpa login. Hasil yang diharapkannya itu sistem mengarahkan ke halaman login. Hasil pengujian itu redirect ke login dengan status sesuai. Kemudian skenario pengujian keempat itu mengakses URL admin sebagai user biasa. Hasil yang diharapkan yaitu sistem menolak akses. Kemudian hasil pengujiannya itu muncul pesan unauthorized dengan status sesuai. Kemudian skenario pengujian yang kelima itu input karakter khusus pada form. Hasil yang diharapkannya itu sistem melakukan validasi. Dengan hasil pengujiannya itu data tidak diterima. Statusnya itu sesuai. Analisisnya itu sistem memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang cukup baik. Dengan pengujian dasar SQL injection dan akses tanpa login berhasil ditangani oleh sistem. Kemudian yang kelima itu pengujian menggunakan Catalan Studio atau modul login, di mana di sini terdapat test case, angka pengujiannya, hasil pengujiannya, dan statusnya. Test case ID pertama dengan test case login berhasil. Angka pengujiannya itu input username dan password valid. Dengan hasil pengujian itu dashboard tampil, statusnya itu pas atau lewat atau selesai. Kemudian ID yang keduanya itu dengan test case password salah, di mana langkah pengujiannya itu input password salah, hasil pengujiannya itu pesan errornya tampil, statusnya itu pass. Kemudian ID ketiga itu test case username kosong, langkah pengujiannya dengan klik login tanpa username, dengan hasil pengujian validasi muncul, statusnya itu pass. Kemudian ID yang keempat dengan test case password kosong, langkah pengujiannya itu klik login tanpa password, kemudian hasil pengujiannya itu validasi muncul, statusnya pass. Kemudian ID yang kelima itu test case logout, di mana langkah pengujiannya itu klik tombol logout, hasil pengujiannya kembali ke halaman logout, statusnya itu pass. Yang kemudian modul terakhir itu UAT atau User Acceptance Test. Ini tuh tujuannya itu keseluruhan dari pengujian. Tujuan keseluruhan dari pengujiannya itu untuk memastikan bahwa aplikasi bekerja pada tingkat yang dapat diterima oleh pelanggan. Bagian ini tuh menguraikan rencana rinci untuk pengujian penerimaan pengguna dari aplikasi. Rencana pengujian ini akan digunakan untuk merekam tanda tangan pelanggan dari skenario yang didokumentasikan. Skrip atau kasus pengujian terperinci telah dikembangkan dan akan digunakan untuk merekam hasil pengujian pengguna. Dokumen ini juga merupakan panduan tingkat tinggi dan tidak dimaksudkan sebagai pengedit prosedur pengujian penerimaan pengguna tertentu yang mungkin dimiliki masing-masing area. Kemudian testing requirement itu ada beberapa. Yang pertama itu pengujian akan dilakukan di inset location. Beberapa pengujian dapat memilih untuk melakukan beberapa pengujian dari stasiun kerja reguler mereka jika memungkinkan. Hasil tes masih harus dikoordinasi dengan yang lain. Kemudian yang kedua itu UAT akan berlangsung mulai dengan insert date. Kemudian peserta pengujian yang teridentifikasi akan menerima instruksi sebelum pengujian dimulai. Dan yang keempat itu peserta pengujian yang teridentifikasi akan melakukan fungsi bisnis normal yang setara dengan lingkungan yang ditingkatkan. Yang kelima itu naskah atau kasus uji dan skenario akan disiapkan sebelum UAT dimulai. Terus yang terakhir ternyata yang keenam itu peserta tes akan melakukan tes dan mendokumentasikan hasilnya.
Terus kandidat terbaik untuk ULT yang pertama itu staf yang terkena dampak langsung oleh sistem yang akan datang dan perubahan proses bisnis. Yang kedua itu penggunaan aplikasi dan fungsi yang sering direncanakan dalam skrip atau kasus pengujian. Kemudian yang ketiga itu individu dengan pemahaman yang baik tentang proses bisnis di bidang yang mereka wakili. Kemudian yang keempat itu individu dengan waktu yang diperlukan untuk berkomitmen pada usaha ini. Yang kelima, itu bersedia bereksperimen atau mencoba berbagai metode untuk melihat mana yang berhasil dan mana yang tidak. Yang keenam, itu sabar dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.